Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua udah pada cuan ya. Ya, kali ini kita akan sama-sama mereview tentang game NFT berbasis MOBA dengan nama Titan Arena. Dan permainan ini sudah rilis tanggal 28 November kemarin ya. Jadi teman-teman yang ingin memainkan game ini sudah bisa dimainkan ya. Jadi game ini bisa dimainkan di Android, di iOS dan juga di PC. Kalau saya sih sudah memainkannya dan lumayan seru teman-teman. Nah, karena ini game MOBA, jadi kita terdiri dari 4 player untuk menghasilkan. Dan yang pastinya untuk pemain-pemain yang modal minim, di sini kita nggak perlu mengeluarkan modal sepeser pun untuk bisa bermain Titan Arena ya, karena game ini adalah free to play. Kecuali teman-teman ingin mendapatkan NFT yang lain. Nah, di sana kalian baru harus perlu melakukan deposit. Nah, kalau mau free to play, kita akan disediakan 3 hero gratis di sini teman-teman. Ya, namun di sini hero-nya random dan yang di sini ini baru yang pasti dapat. Nah, untuk jaringan yang dipakai ini semuanya bisa teman-teman. Ada di BEP 20, KRC 20 dan juga BEP 20 ya untuk THG dan THC kontak address-nya. Jadi teman-teman bisa earning tanpa mengeluarkan modal. Sekarang saatnya kita bermain game tanpa mengeluarkan modal dan menghasilkan cuan. Ingat juga teman-teman untuk mengikuti salah satu dari sosial media mereka ya, terutama Discord karena banyak sekali informasi-informasi penting yang kita berdiskusi di sana teman-teman. Oke, lanjut. Untuk sekarang ini, nah ini kurang lebih gambaran dari gamenya. Seru ya teman-teman. Jadi di sini untuk kursornya, arahnya, di sini untuk basic attack. Nah, itu dia. Sekilas tentang Titan Arena. Ya, di sini tadi saya jelaskan ya, basic attack dan di sini adalah skill-skillnya teman-teman. Ya, kalau nggak dengar tadi karena suaranya dari PC-nya saya agak besar, di sini adalah basic attack-nya. Ini adalah skill-skill yang cooldown ketika kita bermain. Oke, itu dia sekilas tentang gambaran game Titan Arena. Keren ya teman-teman. Jadi kita bisa memainkan di HP ketika kita boring dan bisa menghasilkan uang. Nah, untuk gameplaynya, jadi gameplay Titan Arena ini dirancang untuk berputar di sekitar kombinasi antara keterampilan pribadi dan kerjasama tim. Ya, namanya MOBA ya pasti kerjasama tim ya teman-teman. Jadi, dengan berbagai mode permainan MOBA dan Battle Royale hadir dengan pembaruan bulanan dan tentunya hadiah menarik. Jadi, ini yang pertama ya. Jadi, kalau kita mau bermain solo, kita bisa bermain di Battle Royale. Ya, jadi game ini adalah tetap hidup dengan teman Anda atau jadilah yang terakhir yang bertahan. Tunjukkan keahlian Anda. Jadi ini siapa yang terakhir dia yang akan menang. Selain itu ada juga pertandingan kematian ya. Jadi di sini gamenya itu adalah 4 versus 4. Jadi 4 player versus 4 player. Ya, berbeda mungkin teman-teman yang tahu seperti Battle Royale yang lain itu biasanya 5 versus 5. Namun di sini 4 versus 4 dan juga di sini ada role-nya teman-teman seperti marksman, assassin dan juga tank. Jadi benar-benar sistem MOBA yang dimana keterampilan tim juga sangat dibutuhkan. Selain pertandingan kematian, deathmatch juga ada bintang super ya. Jadi ini juga 4 versus 4 ya. Kekerasan tidak selalu menjadi jawaban, tetapi superstar adalah jawabannya. Kumpulkan tim Anda, pertahankan satu sama lain, dan curi superstar sebelum musuh melakukan dalam mode yang semakin cepat. Jadi ini adalah seperti daily quest-nya ya. Jadi siapa cepat dia dapat. Selain itu juga di sini ada MOBA ya. Jadi
ada tower ya. Mungkin teman-teman yang biasa bermain League of Legends ataupun Mobile Legends, di sana kan permainannya defense tower. Nah, di sini juga ada seperti itu teman-teman. Jadi mode ini terinspirasi dari game MOBA tradisional, di mana Anda dan tim akan bergegas menuju markas musuh dan menjatuhkan Nexus ya. Jadi di sini base-nya namanya Nexus ya. Jadi siapa duluan yang menghancurkan Nexus musuh, dialah yang akan menang. Sangat keren ya. Jadi kita bisa jadi game ini selain dia menghasilkan cuan, juga mengasikkan untuk dimainkan ya. Jadi sebenarnya game-game seperti ini nggak menghasilkan cuan pun pasti ramai dimainkan ya, apalagi bisa menghasilkan cuan teman-teman. Nah, karena kita mendapatkan 3 NFT, tentu basicnya nggak terlalu besar ya damage-nya ya. Jadi kalau teman-teman ingin membeli hero-hero lain dengan skill dan damage yang lebih besar, teman-teman bisa membeli di marketplace ya. Jadi semuanya ini harganya memakai USDT, jadi nggak terlalu naik turun lah harganya teman-teman ya. Apakah kita bisa mengklaim dengan free? Ya, tentu tidak, teman-teman. Jadi di sini gamenya berbasis blockchain ya, kita harus beli. Jadi nggak ada yang menjadi hadiah, hanya XP untuk meningkatkan level dari hero kita, dan juga hadiah berupa TGC ya, THC ya, Titan Arena Coin ya. Jadi itu rewardnya, tidak ada reward lain untuk membuka hero teman-teman. Jadi apa itu koin Titan ya? Ini logonya Titan ya. Jadi kita itu bermain dulu teman-teman. Nah, ketika kita sudah bermain dan kita mendapatkan koin Titan, nah sekedar informasi, koin Titan ini bisa teman-teman dapatkan di mode ranked ya, dan dengan minimal level 2. Kalau level 1 nggak dapat apa-apa, cuma dapat XP ya teman-teman. Nah, ketika level 2 kita berhasil memenangkan sebuah game, kita akan mendapatkan koin Titan. Nah, koin Titan ini nantinya bisa ditukarkan berupa cuan. Nah, cuan dan juga kita lakukan untuk berdagang. Jadi kita mau beli juga bisa ya teman-teman, dan juga ada kotak Titan. Dan yang lainnya itu kita juga adanya permata Titan ya. Jadi ketika kita bermain ya, ataupun dari kita membeli Titan, kita mendapatkan Titan ya. Nah, Titan ini fungsinya untuk berevolusi pahlawan dan membeli kotak ya. Jadi ini seperti gacha ya. Entah kita akan mendapatkan apa nantinya. Jadi sebenarnya dengan free to play pun kita bisa cuan teman-teman. Jadi apa salahnya untuk mencoba ya, karena kita nggak rugi ya, kita mungkin rugi di kuota lah teman-teman. Tapi kuota yang dipakai dan memori yang digunakan sangat kecil sekali teman-teman. Jadi nggak berpengaruh terhadap jenis HP. Mungkin teman-teman ada yang mempunyai HP jenis kentang, jenis potato, itu masih bisa dipakai, karena HP yang saya pakai juga HP nggak terlalu bagus juga teman-teman. Nah, selain itu kita juga lihat ya, tim inti developer dari game Titan Arena ya. Mereka memperlihatkan wajah secara resmi ya. Jadi kita tahu siapa dari developer game ini, dan kita bisa mengetahuinya tentang gimana CV-nya, gimana kepintaran dari mereka untuk mendevelop sebuah game yang dimana ini adalah game free to play dan juga play to earn. Setelah itu kita harus melihat tentang roadmap-nya ya. Jadi di roadmap-nya ini sudah sampai di 2023 sudah dibuatkan roadmap teman-teman. Jadi 2022 itu kita sudah tahu prospek game ini ke depannya teman-teman. Nah, sekarang ini kan kita ada di kuartal 4 2021 ya. Jadi sudah peluncuran resmi acara khusus. Dan penyewaan pahlawan ini masih belum ya teman-teman. Jadi penyewaan pahlawan itu, misalkan harganya hero itu adalah mahal ya, dan kita nggak mau mengeluarkan uang sebanyak itu, kita bisa menyewa. Nah, yang berarti jika kita mempunyai sebuah hero
ada dua kemungkinan kita bisa cuannya, dari memainkannya di sistem MOBA dan juga menyewakannya. Jadi kita tinggal beli, tinggal diam, open rental, dan kita dapat cuan. Enak ya teman-teman. Selanjutnya itu ada di kuartal 1 ada sistem kosmetik ya, ini ranked ya. Terus di kuartal 2 ini yang kita lihat ini adalah sistem hewan peliharaan, misi persekutuan, dan juga gambling di sini. Mungkin gambling itu dalam artian kita mau versus terhadap tim lain. Nah, kita mempertaruhkan beberapa token yang nantinya kita bisa perebutkan. Di kuartal 2004 ini ada turnamen teman-teman. Nah, biasanya kalau udah sebuah game MOBA membuat turnamen itu biasanya sih untuk pemasarannya mereka ya, untuk menjadi semakin besar nantinya. Dan di sini juga ada acara offline. Nah, jadi ini akan dilaksanakan benar-benar offline ya. Jadi kita bisa menonton secara offline gimana keseruan sebuah game MOBA. Nah, ini kita diperlihatkan juga tentang investor dan mitra dari Titan Arena ya. Banyak ya. Jadi kita bisa lebih gimana ya, appreciate terhadap game ini ya, karena mereka sudah mempunyai mitra dan investor ya. Jadi kalau sudah ada sponsorship seperti ini, kita jadi lebih worth it memainkan sebuah game yang play to earn. Nah, itu dia review kita terhadap game Titan Arena dan manajemen. Oh, kok manajemen ya? Dan developer di sini adalah Wolfram Game 2021 ya. Jadi developer sudah jelas, koin yang dipakai sudah jelas, cara bermain juga sangat menarik ya, teman-teman. Jadi tunggu apa lagi ya? Saya sih sangat rekomendasikan ya game ini ya, terutama untuk free to play-nya ya. Kalau yang mau beli NFT itu ya semua kembali ke Dior ya, riset mandiri teman-teman ya, mau membeli NFT yang apa. Nah, jadi itu dia informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa berguna bagi teman-teman, dan tetap lakukan riset sebelum investasi di NFT game. Kalau free to play, langsung sikat aja teman-teman. Oke. Di akhir kata tetap saya bilang, salam cuan, salam holder, always win.